190, semanis es krim. Helmi sangat panik, sampai dia hendak menelpon dokter, tapi langsung dicegah Ayunda. "Jangan, Kak. Aku baik-baik saja, aku ke toilet dulu." "Ya, kalau sudah gabung ke meja kami ya. Jangan makan pedas lagi, akan aku pesankan es krim yang enak untukmu. Dan satu lagi, telepon sopir untuk menjemput abang dan kakak iparmu di bengkel dekat kantor polisi ya." "Iya," balas Ayunda langsung pergi. Helmi kembali ke mejanya sendiri. Di sana Naisen dan Zahrana hanya senyum-senyum mengejek. "Hel, apa kamu tidak takut kehilangan jika terlalu lamban?" ujar Naisen. "Ah, bisa saja kau ini. Aku masih ingin mengejarnya. Namun, bukan terang-terangan seperti mengajak pacaran, karena dia saja masih SMA. Kamu juga tahu sendiri kan, jika Ayunda telah menjadi tunangan seseorang?" jawab Helmi yang seketika murung ketika mengingat hal itu. Naisen hanya menghela nafasnya pelan. Ia kemudian mengingat Ayunda sebentar dan kemudian memandang Helmi lagi. "Ingin menyerah semudah itu?" Ingat Helmi, selama janur kuning belum melengkung, maka masih boleh ditikung. Benar kan? Mendengar ucapan Naisen, membuat Helmi hanya tersenyum simpul saja. "Aku tahu itu, tapi sepertinya berat. Selain menikung, aku masih harus mendapat restu orang tuanya yang entah setuju atau tidak. Banyak sekali yang harus aku tempuh untuk itu." Lagi-lagi Helmi menampakkan wajah murungnya. Naisen geram melihat itu, dan kini ia membisikkan sesuatu pada sang istri dan meminta izin untuk melepas rangkulannya. Tanpa basa-basi, Naisen langsung menggeret tangan Helmi menuju tempat di mana Ayunda duduk dan membuat sang empu terkejut dengan gerakan Naisen yang tanpa aba-aba. Jangan gitu dong." Helmi berusaha sekuat tenaga melepas tangan Naisen yang menariknya. Namun tenaga mereka sama-sama kuat hingga tak bisa saling melepas. Dengan sekuat tenaga Naisen menarik tangan Helmi, hingga akhirnya Helmi kalah dan keduanya bisa berdiri di hadapan Ayunda. "Uhuk! Uhuk! Uhuk!" Ayunda sangat terkejut dengan kedatangan Helmi dan juga Naisen, yang membuatnya sampai tersedak. Dengan khawatir Helmi langsung menyodorkan salah satu dari 3 minuman yang Ayunda pesan. Dengan sedotannya, Ayunda menyeruput minuman hingga dadanya semakin lega setelah tak tersedak lagi. "Tenang, dan maafkan Naisen yang mengejutkanmu," ujar Helmi dan kemudian pergi begitu saja setelah melempar senyuman tipis pada Ayunda. Naisen hanya mengernyit, kemudian meminta maaf pada Ayunda lalu mengejar Helmi yang berjalan. "Mai, Helmi, kenapa langsung pergi begitu saja, ha? Ini sebenarnya kesempatan bagus, mumpung Ayunda juga lagi sendirian." "Sudahlah Naisen, lihat istrimu sedang menunggu. Aku punya cara sendiri untuk mendekati Ayunda, dan bukan seperti ini caranya. Ya sudah sana kamu pergi saja, jangan membuat istrimu cemburu ya." Naisen akhirnya sadar, ia pun langsung menghampiri sang istri dan menceritakan Helmi yang langsung lari begitu saja setelah bertemu Ayunda, agar Zahrana sejenak bisa kepo pada hak yang diceritakan dan membuatnya tak cemberut lagi. "Benarkah? Memangnya kenapa begitu? Aneh sekali Helmi. Atau karena takut?" tanya Zahrana penasaran. "Entahlah,
Aku sendiri juga tak tahu pasti bagaimana pola pikir Helmi. Mungkin banyak sekali rintangan jika mereka menjalin hubungan yang mana sudah Helmi pikirkan dari sekarang. Sudahlah, kita hanya bisa berdoa yang terbaik untuk mereka. Semoga saja segera menemui titik terang dan menyusul kebahagiaan yang kini kita rasakan. Kebahagiaan apa? Tanya Zahrana polos. Kebahagiaan seperti saat malam pertama kali kita menyatukan jiwa dan raga. Jangan lupakan itu sayangku. Nathan mengedipkan matanya genit, yang langsung dibalas tabokan maut Zahrana pada pipi sang suami. Oh sakit sayang. Keluh Nathan sambil memegang pipinya dan berpura-pura sangat kesakitan. Padahal hanya sedikit saja. Salah sendiri berbicara hal intim di publik. Harus ingat, kita ini di restoran bukan di kamar. Kamu harus membedakan itu sayang, jangan terlalu vulgar. Aku gak suka itu. Rengek Zahrana. Baiklah, maafkan aku. Sudah selesaikah makannya? Ayo kita kembali. Zahrana pun mengangguk. Keduanya kini berjalan untuk meninggalkan restoran ini, dan sebelum itu pamitan pada Ayunda melanjutkan kegiatan masing-masing. Sementara itu, Ayunda makan dengan wajah yang tak fokus karena kedatangan Helmi beberapa waktu lalu. Ia terdiam kala pria itu datang dengan ditarik oleh Nathan. Namun langsung pergi begitu saja dan hanya sedikit memberinya senyuman. Ayunda pikir Helmi akan mengajaknya berbincang-bincang kecil, atau sekedar menyapa sebagai basa-basi saja. Namun nyatanya pria itu langsung pergi, membuat Ayunda bingung dan merasa sedikit kecewa. Sebenarnya ia menyukaiku atau tidak? Tanya Ayunda dari dalam hatinya. Memikirkan itu membuatnya pusing dan langsung gak nafsu makan, selera makannya mendadak hilang. Ayunda mengacungkan tangannya untuk memanggil pelayan, dan akhirnya ada yang notice Ayunda dan segera datang. Permisi kak, ada yang bisa dibantu? Tanya pelayan perempuan itu ramah. Mbak, apa bisa bungkus ini semua ya? Teman saya ternyata nggak jadi datang. Saya takut mubasir. Pinta Ayunda sopan, dan pelayan pun mengangguk sambil tersenyum ramah. Baik kak. Tunggu sebentar, saya akan segera membungkusnya. Permisi. Ayunda tersenyum dan mengangguk. Setelah pelayan itu pergi sambil membawa semua makanannya, Ayunda menunggu sambil sesekali mengecek ponselnya untuk sekedar berfoto selfie sesekali. Masya Allah, ternyata pemandangannya bagus juga. Puji Ayunda ketika melihat foto selfie-nya dengan background akuarium besar dengan banyak jenis ikan, dan juga pohon palsu warna-warna asri yang membuat suasana menjadi lebih hidup. Ia tersenyum melihat berbagai foto selfie-nya, walaupun semua raut wajah tak terlihat dan hanya mata saja. Namun Ayunda tetap menyukai dirinya sendiri. Bukan takabur, namun lebih bersyukur. Tak ada salahnya bukan menyukai diri sendiri selama tak berlebihan. Tahu gak sih? Pemilik restoran dan hotel ini ternyata orangnya masih single loh. Katanya sih dulu playboy, tapi sangat baik hati dan royal. Ayunda mendengar sekelompok gadis yang sedang membicarakan seseorang. Ayunda tak ingin menguping, tapi ya suara mereka cukup keras, hingga bisa didengarnya dengan mudah. Itu dulu sih, kalau sekarang katanya sudah nggak begitu. Mungkin ada seseorang yang ia sukai, hingga membuatnya berubah.
Ah, benar juga katamu. Beruntungnya perempuan itu yang bisa membuat hati bos besar takluk. BTW, siapa namanya? Aku nggak tahu nama jelasnya, tapi sepertinya Helmi. Itulah yang aku lihat di salah satu sosmed yang hotel dan resto ini ikuti. Mungkin saja memang itu namanya. Coba aku lihat, aku akan follow. Siapa tahu terpicu dengan kecantikanku. Setelah mengatakan itu, semua teman lainnya langsung tertawa ngakak. Ayunda hanya diam. Kini dirinya juga penasaran siapa orang yang mereka bicarakan. Apakah benar Helmi yang selama ini ia kenal dan 2 kali mengirimkan paket untuknya saat berada di asrama? Dan orang yang sama baru saja meninggalkannya dengan senyuman tipis saja. Tak menyangka Helmi begitu sukses. Mendengarnya saja Ayunda ikut bahagia jika benar itu Helmi yang ia kenal. Yang kini ia takutkan adalah hatinya yang mulai melunak dan semakin menjerumus pada cinta Helmi. Sementara ada satu laki-laki yang sudah orang tuanya rencanakan untuk menjadi imam bagi Ayunda. Ais, sadarlah Ayunda. Kau ini masih sangat muda, belum juga lulus sekolah. Jangan hanya memikirkan cinta. Kau tegurnya pada diri sendiri. Ini kak, semua pesanan kakak telah selesai dibungkus. Dan ini adalah es krim dari bos. Ucap pelayan itu dengan senyuman dan attitude baik. Baik mbak, terima kasih. Ini untuk kakak. Masih belum tersentuh kok, tenang saja. Ayunda menyodorkan segelas minuman milkshake yang dipesannya tadi. Karena takut akan segera mencair, lebih baik ia berikan. Setelah pelayan itu mengucapkan terima kasih, Ayunda pergi menemui sang supir. Tetapi dia baru ingat jika sopirnya tengah menjemput abangnya. Kalau abang dan Kak Nala kemari berarti akan ada pertemuan, tapi kok Kak Nesen dan Kak Helmi malah pergi sih? Gumam Ayunda keheranan. Tidak lama kemudian mobilnya datang. Nesen dan Helmi mana? Tanya Arjun. Mana aku tempe? Balas Ayunda sewot. Kamu ini? Serga Arjun kesal. Nala hanya tertawa saja dengan pemandangan yang sudah tidak asing ini. Abang dan kakak yang hobi berantem. Arjun segera menelpon Nesen. Hei, kamu di mana? Kata Helmi bertemu di tempat lain, kamu tinggal masuk di gedung belakang lantai 32. Oke. Kak, ada acara apa? Tanya Ayunda kepo. Bukan urusan anak kecil, buruan kamu pulang sana. Serga Arjun. Dasar jelek. Ejek Ayunda langsung masuk ke dalam mobil. Awas ya, ancam Arjun. Dasar tidak tahu berterima kasih. Kalau tahu begini aku tidak akan meminta Pak sopir menjemput. Balas Ayunda langsung menutup jendela mobil. Ini untuk Bapak, dan yang ini kasih ke kucing liar saja, karena sisa makan aku. Ayo kita langsung pulang saja. Keluh Ayunda dengan wajah lelahnya. Lelah dalam pikiran dan batin yang membuat Ayunda ingin segera merebahkan diri untuk istirahat sejenak dan menenangkan segala isi kepala. Ayunda ingat ada es krim, daripada meleleh dia pun memakannya di sepanjang perjalanan. Kak Helmi ini tahu saja seleraku, leherku yang panas terasa adem. Kalau punya suami seperti Kak Helmi yang pengertian kayaknya enak. Batin Ayunda. Astaga, aku ini mikir apa? Timpal Ayunda dalam hatinya. Ayunda nyengir dan tertawa gila sendiri
bisa-bisanya menghayal Helmi jadi suaminya. "Kenapa, Non?" "Ah, tidak apa-apa. Es krim ini enak sekali," jawab Ayunda menahan malu. "Jelas enak, itu es krim yang viral dan harganya mahal. Mau beli saja harus daftar antri jauh-jauh hari," balas Pak Sopir. Kini Ayunda tahu jika pemilik resto itu sudah pasti Helmi, karena bisa dengan mudahnya langsung dapat. "Rasanya memang sangat enak, Pak," gumam Ayunda tersenyum bahagia. Tetapi sesaat kemudian Ayunda merenung, dia sudah dijodohkan dengan Yusuf. Jujur saja dia memang suka lelaki seperti Yusuf, tetapi ada hal yang membuat dia berat untuk menerima. Ayunda tidak bisa merasakan kenyamanan sama halnya yang diberikan oleh Helmi. Bersama Yusuf terasa hambar, apalagi Ayunda adalah tipe cewek yang penuh tantangan. "Kalau kelak aku menikah dengan Kak Yusuf, pasti aku dipaksa jadi istri yang kalem, pendiam, apalagi aku dengar Kak Yusuf kelak jadi Pak Kiai sepulang dari Kairo. Aku, seorang Ayunda jadi bunyai? Mana bisa, aku tidak siap, aku masih ingin berpetualangan mengelilingi dunia," batin Ayunda. Kemudian Ayunda membayangkan Helmi, sudah pasti lelaki itu akan memberinya kebebasan dan justru menuruti semua keinginan.